Bab 2222, Cinta dan Benci, 2. Tuan Mimisi adalah dukun kerajaan raja kami. Beliau awalnya adalah ketua Serikat Herbalis Puko, tetapi ketika beliau mengambil alih jabatan ketua, beliau dipilih oleh raja kami dan datang ke ibu kota. Jika bukan karena raja kami, diperkirakan ketua Serikat Herbalis Puko bukanlah Kakaki, melainkan Mimisi. Meskipun Tuan Mimisi tidak tua, bakatnya dalam herbalisme tak tertandingi. Pipika sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Mimisi. Sen Yanxiao mengangguk sambil berpikir. Baru saja, Mimisi mengatakan bahwa ia telah menemukan formula baru dari ramuan yang dikirim oleh Kakaki, yang merupakan cara ia membuat ramuan yang dilelang hari ini. Meskipun Sen Yanxiao tidak mengetahui bahan-bahan ramuan baru Mimisi, para herbalis kurcaci umumnya menganalisis formula baru dari ramuan yang mereka miliki. Sen Yanxiao menjual ramuan tingkat menengah kepada Kakaki, dan formula ramuan tingkat menengah jauh lebih rumit daripada ramuan tingkat rendah. Sangat sulit untuk menentukan secara akurat setiap bahan obat dari ramuan tingkat menengah yang tidak dikenal tanpa mengetahui apapun. Herbalisme sebenarnya tidak sederhana. Bahan-bahan obat yang sama dapat menghasilkan efek yang berbeda dengan takaran yang berbeda. Menentukan hal-hal ini hanya dengan mengandalkan sebotol ramuan tidaklah mudah. Bahkan di benua Brilliance, herbalis mahir biasa pun tak mampu melakukan ini. Hanya herbalis hebat yang mampu memiliki penilaian setajam itu. Dalam arti tertentu, kemampuan Mimisi sebanding dengan para herbalis di masyarakat manusia. Sayangnya, kurangnya sumber daya farmasi di benua badai telah menghalanginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Bagaimana menurutmu tentang hubungan antara presiden kita dan Mimisi? Pipika berpikir cukup lama sebelum bertanya. Lebih baik daripada Kakaki. Sen Yanxiao masih ingat betapa sombong dan dinginnya Gegelu ketika ia memerintahkan Kakaki untuk pergi. Ia benar-benar tidak memberinya muka sama sekali. Meskipun sikap Gegelu terhadap Mimisi tidak bisa dibilang lembut, dan nadanya juga agak kasar, sikapnya sungguh luar biasa jika dibandingkan dengan sikapnya terhadap Kakaki. Mimisi sudah lama duduk di samping Gegelu, tetapi Gegelu tidak mengatakan apapun tentang menyuruhnya pergi, yang sudah merupakan peningkatan yang luar biasa. Sebenarnya, Tuan Mimisi dan Presiden kami adalah kenalan lama. Mereka sudah saling kenal sebelum Presiden menjadi Presiden. Ketika mereka datang ke Bazar Puko bersama, yang satu bergabung dengan Serikat Alkemis dan yang lainnya bergabung dengan Serikat Herbalis. Terlepas dari prasangka Presiden kami terhadap Herbalis, hubungan mereka selalu baik. Tuan Mimisi juga sangat baik kepada kami. Ramuan Serikat kami disediakan oleh Tuan Mimisi secara gratis. Jika bukan karena Tuan Mimisi, biaya harian serikat kami saja sudah membuat presiden meninggal, kata Pipika tulus. Sen Yanxiao mengangkat alisnya. Ia sepertinya mencium aroma romansa. Mimisi berusaha sekuat tenaga untuk membantu Gegelu. Ini, mereka dulu. Sen Yanxiao tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi nadanya dengan jelas mengungkapkan tebakannya. Pipika mengangguk. Mereka saling mencintai dan membenci. Sen Yanxiao tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia bertanya-tanya mengapa ia merasa bahwa meskipun hubungan Mimisi dan Gegelu tidak begitu baik, hubungan itu membuat orang-orang merasa luar biasa harmonis. Bab 2223, Cinta dan Benci, 3. Ternyata mereka adalah pasangan. Pipika mengusap ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum kecut, sebenarnya, presiden kita dulu sangat mencintai Tuan Mimisi. Tetapi setelah Tuan Mimisi menerima undangan raja kita, hubungan mereka menjadi agak renggang. Momo Xiao, presiden kita sangat menyukaimu, tetapi kau baru saja mendengarnya. Tuan Mimisi ingin bertemu denganmu, dan presiden takut kau akan meninggalkan serikat kita, jadi dia tidak ingin Tuan Mimisi mengetahui keberadaanmu. Kalau tidak, presiden kita tidak akan bisa berdebat dengan Tuan Mimisi. Kalau saja Kakaki datang menemuinya, Gegelu pasti akan menghajar mukanya dengan keras sambil meraung, tetapi terhadap Mimisi, sekuat apapun Gegelu, dia tidak akan sanggup bertahan sampai akhir. Aku mengerti, jangan khawatir. Aku tidak akan banyak bicara. Sen Yanxiao terkekeh. Dia secara alami menebak pikiran Gegelu. Presiden ini benar-benar sangat menarik. Namun, ia tak kuasa menahan rasa sesal di hatinya. Entah ia akan ketahuan oleh Mimisi atau tidak, ia tetap harus pergi. Dalam beberapa hari, Taoti dan yang lainnya akan datang ke ibu kota, dan pada saat itu, Sen Yanxiao pasti akan bertukar identitas dengan Taoti. Kalau saja dia kurcaci sungguhan,
dia pasti akan senang tinggal di serikat yang penuh kasih sayang seperti itu. Sayangnya, dia tidak. Dia masih memiliki tanggung jawab yang lebih penting di pundaknya. Saat memikirkan itu, Shen Yanxiao tanpa sadar menyentuh gelang di pergelangan tangannya. Roh unsur api itu berbaring dengan tenang di dalam tungku multiunsur. Senang kau mengerti. Sebenarnya, aku tidak begitu mengerti mengapa Presiden begitu khawatir. Kau seorang alkemis, bukan herbalis. Paling-paling, Tuan Mimisi akan bertanya tentang temanmu. Dia tidak akan membawamu pergi begitu saja. Presiden bertingkah agak aneh. Pipika menggaruk kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa Gegelu berjaga-jaga terhadap Kakaki sepanjang hari seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Setiap kali Kakaki ingin datang menemui Shen Yanxiao, Gegelu akan menghajar Kakaki. Menurut Pipika, Shen Yanxiao adalah seorang alkemis. Tidak ada yang istimewa tentang para kurcaci dari serikat herbalis yang datang mencarinya. Paling-paling, mereka hanya akan bertanya tentang temannya dan pergi. Mengapa Presiden harus segugup itu? Shen Yanxiao tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Ia sudah menyadari sikap Gegelu. Gegelu sangat berhati-hati dalam berinteraksi dengan dirinya dan para herbalis. Shen Yanxiao memperkirakan bahwa dengan kepintaran Gegelu, ia sudah menemukan beberapa petunjuk. Lagi pula, ketika dia membawa tumpukan logam itu ke guild, dia bercerita tentang hobinya. Meskipun kemudian dia menjelaskan kepada Kakaki bahwa ramuan itu adalah teman-temannya, dia sudah mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, dan Gegelu juga mendengarnya. Gegelu mungkin sudah curiga bahwa ramuan itu sebenarnya dibuat oleh Shen Yanxiao. Jika tidak, dia tidak akan begitu berhati-hati. Presiden tentu punya idenya sendiri. Shen Yanxiao bisa memahami Lu Gege. Baiklah, karena kamu mengerti, ayo masuk. Tentu. Ketika Shen Yanxiao dan Pipika kembali ke posisi mereka, ekspresi Gegelu benar-benar muram. Ia menyilangkan tangan di dada dengan kesal, tampak sangat marah. Baru saja, 12 botol ramuan Mimisi terjual dengan harga selangit, yakni 5 juta koin emas, yang melampaui harga banyak mesin humanoid. Gegelu tak habis pikir bagaimana beberapa botol ramuan bisa dijual dengan harga setinggi itu. Mungkinkah para herbalis menindas orang seperti ini? Bab 2224. Jurang Nitril, 1. Mimisi tidak terlalu senang dengan harganya. Sebaliknya, ia sangat tenang dan hanya menoleh ke arah Gegelu. Bagaimana? Sekelompok orang bodoh yang buta, dengus Gegelu. Gegelu, kapan kau bisa mengubah perasaan kamu terhadap dukun? Mimisi mendesah. Itu tidak akan pernah berubah. Aku benci herbalis. Di serikat yang sama, herbalis diperlakukan jauh lebih baik daripada alkemis, tapi bagaimana dengan prestasi mereka? Gegelu selalu merasa sangat bersalah tentang hal ini. Alkemis mengonsumsi lebih banyak sumber daya daripada herbalis, tetapi harga produk alkimia tidak bisa lebih laku daripada ramuan. Produk alkimia yang dibuat dengan susah payah dan menghabiskan koin emas yang tak terhitung jumlahnya tidak seberharga beberapa botol kecil ramuan. Para alkemis mengalami kesulitan. Gegelu, aku tahu kau punya banyak pendapat tentang perbedaan pengobatan antara herbalis dan alkemis, tapi pernahkah kau berpikir bahwa meskipun produk alkimia dapat meningkatkan kekuatan tempur kita, perang di benua badai sudah lama berlalu dan semua orang sekarang berada di masa damai. Di sisi lain, beberapa penyakit dan cedera yang tak disengaja telah membawa kerugian yang tak terelakkan bagi kita. Sebotol ramuan mungkin bisa menyelamatkan nyawa. Kalau begitu, apakah ramuan itu benar-benar tak berguna seperti yang kau pikirkan? Apa kau lupa bahwa ketika kau hampir mati karena sakit, itu adalah Tuan Mimisi? Cukup. Suasana hati Gegelu tiba-tiba menjadi sangat gelisah dan ia menyela Mimisi. Aku tahu kau mencintai pengobatan herbalmu, tapi ini tidak ada hubungannya dengan sikapku. Aku sangat berterima kasih kepada gurumu karena telah menyelamatkanku saat itu, tetapi jika bukan karena ini, kau tidak akan dipanggil ke ibu kota oleh raja kami. Kau, Mimisi mengerutkan bibirnya. Saat itu, Mimisi hanyalah seorang dukun biasa. Meskipun berbakat, ia tidak berkesempatan bertemu dengan raja. Namun, tak lama setelah Gegelu pergi ke Bazar Pukul, sang raja jatuh sakit parah. Mimisi berhari-hari dan bermalam-malam menemaninya di tempat tidur untuk merawatnya, tetapi penyakitnya datang begitu dahsyat sehingga Mimisi gagal menyembuhkan Gegelu, bahkan setelah ia mengerahkan semua ilmu yang telah ia pelajari selama hidupnya. Tidak lama kemudian guru Mimisi muncul dan membawa Gegelu kembali ke ibu kota untuk berobat,
dan Mimisi, sebagai kekasih Gegelu, tentu saja ikut ke ibu kota bersama mereka juga. Di ibu kota, surga bagi pengobatan herbal, bakat Mimisi dilepaskan, dan tingkat pengobatan herbalnya maju pesat, akhirnya menarik perhatian raja. Sejak saat itu, Mimisi tidak pernah bisa kembali ke Pukos Basar. Setelah pulih dari penyakitnya, Gegelu kembali ke Pukos sendirian, sementara Mimisi tinggal di ibu kota selamanya dan menjadi herbalis kerajaan. Peristiwa ini telah menimbulkan trauma hebat di hati Gegelu dan membuatnya sangat resistan terhadap pengobatan herbal. Setiap kali Gegelu melihat Kakaki, ia selalu teringat Mimisi. Ia selalu berpikir, seandainya bukan karena kecelakaan itu, Ketua Serikat Herbalis Puko pastilah Mimisi, dan mereka tidak akan berpisah sepenuhnya. Perbedaan perlakuan antara serikat dan putusnya hubungan antara dua kekasih menjadi alasan utama mengapa Gegelu membenci para herbalis. Mimisi tahu betul isi hati Gegelu, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa duduk diam di samping Gegelu dan terus mengamati pelelangan. Setelah kehebohan ramuan berakhir, penanggung jawab lelang naik ke panggung sambil membawa sebuah kotak brokat. Ia meletakkan kotak brokat itu di atas meja dan membukanya perlahan. Sepotong logam dengan kilauan perak diletakkan diam-diam di dalam kotak brokat. Bab 2225. Jurang Mithril 2. Abis Mithril. Saat Gegelu melihat logam misterius itu, dia berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Sen Yanxiao menyipitkan matanya. Mithril jurang adalah logam yang sangat langka, dan juga merupakan bahan terbaik untuk membuat batang logam. Sen Yanxiao belum pernah melihat logam ini di benua Brilliance. Bahkan di tanah terlantar, tempat mineral berlimpah, tidak ada jejak mithril jurang. Dia masih ingat Yangxi pernah berkata bahwa mithril jurang adalah harta langka bagi pandai besi dan alkemis. Jika diintegrasikan dengan logam lain dan ditempa menjadi senjata, maka kekuatannya pasti bisa mengalahkan senjata roh 100 tahun milik keluarga naga Azure dalam hitungan detik. Jika ditempa menjadi batang logam, sebodoh apapun seorang alkemis, mereka bisa langsung menciptakan mesin humanoid dari level pembuatan boneka mekanik biasa. Mithril Abyss dapat mengaktifkan spiritualitas dalam logam secara maksimal. Ia lebih seperti medium yang sepenuhnya membangkitkan jiwa yang tertidur dalam logam. Selain itu, batang logam yang terbuat dari mithril jurang akan sangat membantu Sen Yanxiao dalam menstabilkan spiritualitas dalam logam dan menciptakan peralatan suci yang unggul. Tak heran Gegelu begitu terkejut. Di benua badai, mithril jurang dihargai sangat tinggi. Banyak alkemis rela bangkrut demi mendapatkan sebagian kecilnya. Asalkan ukurannya sebesar kuku, ia dapat mendatangkan efek magis yang tak terduga. Namun, mithril jurang juga merupakan logam yang sangat langka di benua badai. Bahkan di antara para alkemis kerajaan di ibu kota, tak seorang pun boleh memiliki batang logam yang terbuat dari mithril jurang. Mithril jurang yang dilelang di lelang awan tinggi kali ini seukuran telur merpati. Sepotong mithril jurang sebesar itu sudah cukup untuk membuat batang logam. Mithril jurang yang dikirim Bobobi sangat langka, bukan? Mimisi memperhatikan kegembiraan Gegelu dan berkata sambil tersenyum. Ini lebih dari langka. Ini impian semua alkemis. Gegelu gemetar karena kegirangan. Kalau saja dia bisa punya batang logam mithril jurang, apalagi mesin humanoid bintang 5, dia bahkan berani menciptakan yang bintang 6. Namun, tak lama kemudian, suasana hati Gegelu menjadi sangat buruk. Ia duduk kembali dengan tenang, tangannya terkepal di samping tubuhnya. Harga mithril jurang benar-benar bukan sesuatu yang sanggup ia beli. Bahkan jika mereka menjual seluruh persekutuan alkemis Puko, mereka tidak akan mampu membelinya. Harga terendah yang diminta Bobobi adalah 80 juta. Dia tidak akan menjualnya di bawah itu. Mimisi mendesah. Dia tahu keinginan Gegelu, tetapi bahkan dia sendiri merasa harga itu sulit diterima. 80 juta koin emas. Berapa banyak alkemis yang mampu membayar harga ini? Gegelu tersenyum getir. Batang logam selalu menjadi barang mewah di kalangan alkemis. Memiliki batang logam biasa saja sudah menjadi barang mewah bagi banyak alkemis. Terlebih lagi, 80 juta koin emas ini hanyalah harga sepotong mithril jurang. Butuh lebih dari sekadar sepotong mithril jurang ini untuk membuat batang logam. Dengan harga ini, dibutuhkan setidaknya ratusan juta koin emas untuk membangun batang logam dengan mithril jurang. 100 juta koin emas di benua badai tidak sama dengan 100 juta koin emas di benua cemerlang. Melihat seluruh benua badai,
hanya ada 5 orang saja yang mampu membelinya. Bab 2226. Jurang Mithril 3. Kecuali kelompok Gegelu, tak ada satupun kurcaci di sini yang merupakan alkemis, jadi mustahil bagi mereka untuk membayar harga setinggi itu untuk sepotong mithril jurang. Harga terendah. Sen Yanxiao juga sangat tertarik pada potongan mithril jurang. Jika dia bisa membuat batang logam dari mithril jurang, maka masalahnya selama ini bisa diselesaikan. Selama aktivitas antar logam bisa distabilkan, dia bisa menyelesaikan pembuatan alat suci tingkat tinggi. Balai Lelang Awan Tinggi punya aturan khusus sendiri. Karena barang-barang di sini sangat langka, selain harga awal, para kurcaci yang menitipkan barang mereka ke pelelangan juga bisa menentukan harga sendiri. Jika harganya di bawah harga ini, Balai Lelang Awan Tinggi berhak untuk tidak melelangnya. 80 juta koin emas, cek-cek. Aku belum pernah menghasilkan uang sebanyak ini seumur hidupku. Pipika menjelaskan kepada Sen Yanxiao sambil menyeka air liurnya. Sayangnya, dia seorang alkemis yang malang. Sudah cukup baginya untuk menyelamatkan 8.000 koin emas. 80 juta koin emas, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Sen Yanxiao mengangkat alisnya. Jika ini di benua brilian, belum lagi 80 juta. Dia bahkan bisa mendapatkan 800 juta koin emas dengan satu gerakan jari. Namun, ini bukan medan perang utamanya. Jika dia mengeluarkan 80 juta koin emas sekaligus, memang agak sulit. Mencuri, Sen Yanxiao segera menolak gagasan ini. Dalam beberapa hari, dia harus membahas kolaborasi dengan Raja Kurcaci. Jika dia mencuri dari rumah lelang orang lain sekarang, apa yang akan terjadi jika dia ketahuan? Tetapi dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Sen Yanxiao menyentuh dagunya dan tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Pipika, ikut aku. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Sen Yanxiao segera berdiri dan, tanpa memberi Pipika waktu untuk berpikir, langsung menyeretnya keluar. Pipika, yang diseret keluar oleh Sen Yanxiao, sedikit tercengang. Bagaimana mungkin gadis yang lembut dan lemah ini bisa begitu kuat? Sen Yanxiao menemukan sudut kosong dan berhenti. Pipika, tahukah kamu bagaimana lelang awan tinggi diadakan? Di mana aku bisa menemukan penanggung jawabnya? Sen Yanxiao menyentuh cincin penyimpanannya, suasana hatinya sedikit membaik. Pergilah ke belakang panggung saja. Kalau kau ingin mempercayakan sesuatu pada seseorang, bawa saja langsung ke sana. Kenapa kau tiba-tiba bertanya begitu? Momo Xiao, jangan bilang kau ingin melelang produkmu di sini. Pipika menatap Sen Yanxiao dengan ngeri. Dengan kekuatan persekutuan alkemis Puko mereka, hanya Lulu, mesin humanoid bintang 5 milik Presiden Gegelu, yang layak dilelang di sini. Sen Yanxiao memang pernah menghasilkan uang sebelumnya, tetapi uang itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya masuk lelang awan tinggi. Di belakang panggung, aku mengerti, kamu bisa kembali dulu. Aku masih ada urusan. Sen Yanxiao mengangguk. Tidak mungkin, apa kau benar-benar akan melelang produkmu di sini? Momo Xiao, kau bukan anak haram raja, kan? Pipika menatap Sen Yanxiao dengan ngeri. Ia benar-benar tidak bisa membayangkan apapun yang bisa dimiliki seorang alkemis biasa yang bisa dilelang di lelang awan tinggi. Orang miskin seperti mereka bisa masuk karena Presiden Gegelu. Kenapa banyak sekali bertanya? Kamu pulang dulu. Kalau Presiden bertanya, bilang saja aku bosan dan pergi jalan-jalan. Sen Yanxiao tidak berniat menjelaskan lebih lanjut kepada Pipika. Sebelum Pipika dapat melanjutkan bertanya, Sen Yanxiao sudah pergi ke belakang panggung. Pipika menatap kepergian Sen Yanxiao tanpa berkata apa-apa, hatinya penuh tanda tanya. Bab 2227. Barang buruk harus dibuang sekali dibandingkan dengan barang baik. 1. Di belakang balai lelang awan tinggi, puluhan kurcaci sedang memeriksa sisa barang lelang. Mereka sudah mengemas barang-barang yang telah dilelang sebelumnya untuk diserahkan kepada pembeli setelah lelang. Kemunculan Sen Yanxiao menarik perhatian para kurcaci. Mereka menghentikan kegiatan mereka dan menatap Sen Yanxiao yang berdiri di pintu masuk dengan ekspresi bingung. Orang luar tidak diizinkan masuk ke sini. Silakan pergi. Seorang kurcaci tua datang dan mengingatkannya. Saya ingin melelang suatu barang di sini, kata Sen Yanxiao. Benarkah? Petugas balai lelang awan tinggi memandang Sen Yanxiao dari atas ke bawah. Setiap tamu yang bisa masuk ke balai lelang awan tinggi pastilah orang kaya atau bangsawan, tetapi tamu di depannya berpakaian terlalu sederhana.
Jubah coklat tua menutupi pihak lain dari atas hingga bawah. Selain sepasang mata yang hidup, tidak ada yang bisa dilihat. Lala Duo adalah kepala balai lelang awan tinggi, milik raja mereka. Namun, sang raja, yang sibuk setiap hari, tidak terlalu memikirkan balai lelang. Oleh karena itu, pengelolaan balai lelang diserahkan kepada Lala Duo. Sebagai kepala balai lelang, Lala Duo memiliki kesan tersendiri terhadap para tamu yang datang ke lelang setiap kuartal. Akan tetapi, bahkan setelah berpikir cukup lama, dia tidak merasa familiar dengan kurcaci di depannya. Tamu yang terhormat, apakah ini pertama kalinya Anda menghadiri lelang awan tinggi kami? Tanya Lala Duo dengan sopan. Ya, jawab Shen Yanxiao. Saya sungguh minta maaf, tetapi kami telah berhenti menerima komisi seminggu sebelum lelang dimulai. Jika Anda bersedia menunggu, kami dapat melelang produk Anda di kuartal berikutnya, Lala Duo menjelaskan dengan sabar. Operasional balai lelang High Cloud tidak mencari keuntungan, jadi mereka tidak terlalu aktif menerima komisi. Kuartal berikutnya, Shen Yanxiao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia memperkirakan ia tidak akan berada di benua badai pada kuartal berikutnya. Bahkan jika mereka melelangnya saat itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Saya sedang terburu-buru. Silakan lihat barang-barang yang saya percayakan kepada Anda terlebih dahulu. Jika menurut Anda cocok, silakan lelang hari ini. Jika tidak cocok, Anda bisa meninggalkannya di sini untuk sementara waktu. Saya akan mengambilnya sendiri besok. Shen Yanxiao belum berniat menyerah begitu saja. Mithril jurang sangat penting baginya. Kemampuannya membuat alat suci tingkat tinggi bergantung pada mithril jurang. Baiklah, Lala Duo agak malu. Baiklah, kalau kau bersikeras, tapi aku harus bilang, harta karun biasa tidak berharga di sini. Kalau kau ingin kami membuat pengecualian, kau harus memberi kami sesuatu yang cukup berharga. Lala Duo pun penasaran, benda apa saja yang dibawa oleh kurcaci misterius di hadapannya ini. Shen Yanxiao tersenyum. Dia tidak pernah khawatir barang-barangnya tidak memenuhi syarat. Lala Duo melihat kurcaci di depannya mengeluarkan beberapa botol ramuan berkilau dan tembus cahaya dari cincin penyimpanan, dan tatapannya menjadi sangat aneh. Bukan karena rumah dagang mereka tidak pernah melelang ramuan, tetapi ramuan yang mereka terima adalah hasil karya para ketua serikat besar atau ramuan dari beberapa herbalis kerajaan. Mereka tidak pernah menerima ramuan dari herbalis biasa. Pelanggan yang terhormat, apakah Anda mempercayakan pelelangan ramuan kepada kami? Ya, Shen Yanxiao memegang 10 botol ramuan di tangannya, dan senyum tipis muncul di matanya. Bab 2228. Barang buruk harus dibuang sekali dibandingkan dengan barang baik 2. Kau yakin? Lala Duo merasa sedikit tak berdaya. Karena ia bertanggung jawab atas balai lelang awan tinggi, ia sangat mengenal para ketua serikat besar dan para herbalis kerajaan. Ia bisa memastikan bahwa tamu misterius di hadapannya bukanlah salah satu dari mereka. Secara umum, ramuan-ramuan di balai lelang awan tinggi sangat berharga sehingga tidak dapat dibeli di pasar manapun. Jumlah ramuan ini sangat sedikit. Pada dasarnya, selain yang dijual di balai lelang awan tinggi, hanya raja dan para herbalis mereka sendiri yang berkesempatan menikmatinya. Hanya ramuan yang tidak dapat direplikasi oleh herbalis lain yang memenuhi syarat untuk dilelang di balai lelang awan tinggi mereka. Harga 12 botol ramuan Mimisi sebelumnya cukup bagus, tetapi itu juga didasarkan pada reputasi dan kekuatan Mimisi. Itu tidak berarti bahwa penjual herbal sembarangan dapat menjual beberapa botol ramuan dengan harga selangit yang sama. Lala Duo tidak optimis dengan tamu misterius di hadapannya. Herbalisme berbeda dengan alkimia. Tanpa bimbingan mentor yang baik, mempelajari herbalisme bisa dibilang lebih sulit daripada mendaki ke surga. Di bidang alkimia, ada banyak alkemis lepas yang sangat kuat dan tidak akan kalah dari presiden berbagai serikat, bahkan alkemis kerajaan, tetapi situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi pada herbalis. Seorang dukun tak dikenal ingin menjual ramuan di rumah lelang High Cloud mereka. Kedengarannya konyol. Ya, ini ramuan yang ingin saya jual. Kalau Anda setuju, saya ingin menjualnya 1 botol. Harga terendah untuk setiap botol adalah 8 juta koin emas, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. 8 juta. Kali ini, Lala Duo benar-benar terkejut. Baru saja, 12 botol ramuan Mimisi terjual seharga jutaan koin emas, yang sudah merupakan rekor tertinggi di rumah lelang mereka. Namun, pelanggan ini terlalu berani. Ia bahkan mematok harga 8 juta koin emas per botol.
Apakah ini masih ramuan? Ini jelas air suci. Sudut mulut Lala Duo berkedut sedikit. Ia mulai bertanya-tanya, apakah tamu di depannya ini datang untuk membuat masalah atau sekadar bercanda? Pelanggan yang terhormat, apa kau bercanda? 8 juta per botol. Sejujurnya, balai lelang kami belum pernah menjual ramuan dengan harga setinggi itu. Bahkan ahli herbal kerajaan seperti Tuan Mimi si hanya bisa menjual sebotol seharga ratusan ribu koin emas. Apa kau bercanda? Kalau saja bukan karena ia adalah pimpinan balai lelang awan tinggi dan harus menjaga keanggunannya, Lala Duo pasti ingin sekali mengusir pelanggan yang kebingungan ini. 8 juta per botol ramuan. Bisakah seseorang menjadi dewa setelah meminumnya? Lagi pula, tamu ini sama sekali bukan seorang herbalis hebat. Entah dari mana asalnya, mungkinkah setelah melihat ramuan guru Mimi si dijual dengan harga setinggi itu, dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan harga yang sama. Apakah otaknya tidak bekerja dengan baik atau dia bodoh? Aku tidak bercanda, aku serius. Jika kau ragu dengan harga yang kutetapkan, kau bisa memberikan salah satu botol ramuan itu kepada Tuan Mimisi. Kurasa dia seharusnya masih ada di pelelangan. Sen Yanxiao mengangkat bahu. Harga yang ia sebutkan memang agak mengejutkan, tetapi ramuan di tangannya bukanlah ramuan biasa. 10 botol ramuan ini semuanya adalah ramuan Grandmaster. Belum lagi benua badai, bahkan di benua cemerlang, hanya Ye King yang bisa membuatnya. Bab 2229. Barang buruk harus dibuang sekali dibandingkan dengan barang baik 3. Bahkan Sen Yanxiao saat ini pun tidak bisa meramu ramuan Grandmaster. Jika ramuan ini dijual di pasar benua Brilliance, apalagi 8 juta, bahkan dengan 80 juta koin emas, pasti akan ada orang yang berbondong-bondong membelinya. Sen Yanxiao berani meminta harga ini karena dia yakin ramuan ini sepadan dengan harganya. Jika bukan karena fakta bahwa mitril jurang terlalu penting baginya, dia tidak akan menjual ramuan ini. Tuan Mimisi, Lala Duo menatap Sen Yanxiao dan bergumam dalam hati. Tentu saja, dia tahu bahwa Mimisi masih di sini, tetapi sebagai seorang herbalis kerajaan, bagaimana mungkin Mimisi begitu saja menilai ramuan untuk orang lain? Tuhan tahu dari mana tamu ini datang, ingin mengganggu guru Mimisi. Lala Duo jelas tidak bermaksud demikian. Ia berkata, tamu yang terhormat, kami mungkin tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Tuan Mimisi adalah dukun kerajaan, dan beliau adalah tamu kehormatan kami. Kami tidak akan mengganggunya. Untuk mengganggu Tuan Mimisi demi tamu tak dikenal, dia pasti gila jika melakukan hal seperti itu. Sen Yanxiao terkekeh dan berkata, setelah menunjukkan ramuan itu kepada Tuan Mimisi, kau tidak akan menganggapnya merepotkan. Aku bisa menjamin bahwa jika kau membiarkan Tuan Mimisi melihat ramuan ini, alih-alih merasa tidak puas, beliau akan sangat senang. Tentu saja, aku yakin balai lelangmu akan merahasiakan identitas klien. Meskipun Sen Yanxiao berniat membiarkan Mimisi membuktikan nilai ramuannya, ia tidak siap mengungkapkan identitasnya. Hal terpenting bagi setiap balai lelang adalah merahasiakan identitas klien, bahkan di antara para kurcaci. Ini, Lala Duo mendengarkan cerita Sen Yanxiao, dan semakin lama semakin misterius, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tepat saat Lala Duo ragu-ragu, seorang kurcaci dari balai lelang awan tinggi tiba-tiba menghampirinya dan berbisik, Tuan Lala Duo, aku pernah melihat kurcaci ini sebelumnya. Dia sedang duduk bersama Tuan Mimisi. Kamu yakin? Lala Duo terkejut. Mendengar ini, penghinaannya terhadap Sen Yanxiao juga sedikit berkurang. Karena dia mengenal Master Mimisi, dia seharusnya bukan seorang dukun yang tingkat kesembuhannya terlalu rendah. Hanya saja, Mimisi sendiri tak berani menyebutkan harga 8 juta per botol, hal itu sungguh membuat Lala Duo heran. Aku yakin, kata si kurcaci dengan yakin. Saat ia membawa barang-barang ke meja lelang sebelumnya, ia memperhatikan bahwa kurcaci berpakaian aneh ini duduk di sebelah Tuan Mimisi. Sebagai seorang herbalis kerajaan Raja Kurcaci, status Mimisi memang terhormat. Ia jarang berinteraksi dengan kurcaci lain, dan temperamennya cenderung angkuh dan acuh tak acuh. Mereka yang bisa duduk bersama Mimisi pastinya bukan kurcaci biasa. Lala Duo akhirnya mengerti mengapa Sen Yanxiao meminta Mimisi untuk menilai nilai ramuannya. Ternyata mereka saling kenal. Mungkin, apakah ramuan yang dikirim tamu ini untuk dilelang juga dibuat oleh Master Mimisi? Memikirkan hal ini, Lala Duo harus berubah pikiran. Dia sama sekali tidak khawatir Mimisi akan berbicara omong kosong karena hubungannya dengan Sen Yanxiao.
Karakter para kurcaci membuat mereka tidak akan melakukan hal-hal munafik seperti itu. Baiklah, pelanggan yang terhormat, saya akan menyetujui permintaan Anda. Lala Duo akhirnya menerima proposal Shen Yanxiao. Bab 2230. Barang buruk harus dibuang sekali dibandingkan dengan barang baik. 4. Lala Duo pun ingin tahu seberapa mampunya tamu misterius ini hingga begitu percaya diri menawar dengan harga selangit yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Setelah Tuan Mimisi membuktikan khasiat ramuan ini, tolong proses semuanya untukku secara diam-diam, kata Shen Yanxiao. Ia tidak ingin Mimisi mengetahui identitasnya. Lala Duo menatap Shen Yanxiao dengan aneh. Dia jelas mengenal Tuan Mimisi, jadi mengapa dia meminta mereka merahasiakannya. Namun, sebagai penanggung jawab balai lelang, Lala Duo tetap tahu beberapa aturan, mereka tidak akan banyak bertanya tentang klien. Baiklah, yakinlah, jika terbukti ramuan Anda bernilai seperti itu, kami akan melelangnya hari ini. Setelah lelang hari ini, Anda bisa datang dan mengambil imbalannya. Jika kesimpulan Tuan Mimisi berbeda dengan Anda bisa datang dan mengambil ramuan Anda besok, kata Lala Duo dengan sangat sopan. Meskipun ia penasaran dengan hubungan antara Shen Yanxiao dan Mimisi, ia tetap tidak percaya ada ramuan di dunia ini yang bisa dijual dengan harga setinggi itu. Shen Yanxiao mengangguk dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Meninggalkan belakang panggung, Shen Yanxiao dengan tenang kembali ke tempat duduknya dan duduk. Suasana antara Gegelu dan Mimisi masih terasa aneh. Jelas, tak satu pun dari mereka, kecuali Pipika, menyadari kepergian Shen Yanxiao untuk sementara waktu. Pada akhirnya, mitril jurang maut itu tetap tidak terjual bahkan setelah 10 juta koin emas ditawar. Meskipun harga 10 juta koin emas sudah sangat tinggi, masih terdapat selisih harga yang sangat besar dengan harga terendah yang ditetapkan oleh klien. Barang-barang yang tidak mencapai harga terendah akan terus dilelang keesokan harinya hingga mencapai harga tertinggi yang ditetapkan. Jika tidak ada yang mampu membayar harga terendah, barang-barang lelang tersebut akan kembali ke tangan klien. Sayang sekali, Gegelu merasa sangat menyesal atas minimnya tawaran untuk mitril jurang. Baginya, selama ia mampu membelinya, ia akan mendapatkan mitril jurang, entah ia bangkrut atau tidak. Sayangnya dengan kekayaannya, dia tidak mampu membelinya bahkan jika dia menjual dirinya. Seandainya kau melepaskan sifat keras kepalamu lebih awal, mungkin kau punya cukup uang untuk membeli mitril jurang hari ini. Mimisi menatap Gegelu. Keduanya bisa dibilang kekasih masa kecil. Dulu, Mimisi menghargai sifat keras kepala Gegelu, tetapi seiring bertambahnya usia dan semakin banyak hal yang ia temui, Mimisi menjadi lebih realistis. Meskipun Mimisi mengagumi kesediaan Gegelu untuk melakukan segalanya demi guildnya, ia tidak menyetujuinya. Gegelu memiliki api yang luar biasa, yang membedakannya sepenuhnya dari para alkemis biasa. Produk-produk alkimianya dapat dijual dengan harga lebih tinggi daripada alkemis lain, tetapi semua uangnya digunakan untuk menambah penghasilan serikatnya, tanpa menyisakan 1 sen pun untuk dirinya sendiri. Jika saja Gegelu tidak mengabdikan dirinya untuk menjalankan serikat, dia pasti punya banyak uang. Jika aku harus meninggalkan guild, aku lebih suka tidak memiliki mitril jurang. Gegelu menyilangkan tangan di dadanya dan bersikeras pada keyakinannya. Meskipun mitril jurang dapat membuat batang logam yang paling sempurna, pada akhirnya ia tetaplah benda mati. Serikat telah mengumpulkan begitu banyak alkemis untuk mewujudkan impian mereka, memberi mereka tempat tinggal, dan mempraktikkan alkimia dengan damai. Inilah hal terpenting dalam pikiran Gegelu. Tepat saat Mimisi hendak mengatakan sesuatu, Lala Duo, kepala rumah lelang awan tinggi, tiba-tiba datang. Bab 2231. Barang buruk harus dibuang sekali dibandingkan dengan barang baik. 5. Lala Duo mendatangi Mimisi dengan 10 botol ramuan, dan sudut mulutnya sedikit berkedut saat melihat Shen Yanxiao duduk di sisi lain Mimisi. Mereka jelas-jelas saling kenal, jadi mengapa dia masih begitu sombong? Jika dia membawa guru Mimisi langsung untuk berbicara dengannya, tidak akan diperlukan begitu banyak prosedur yang tidak perlu. Lala Duo sungguh tak habis pikir dengan apa yang dipikirkan tamu misterius ini. Mungkin, seperti harga terendah yang ditawarkan, 8 juta per botol, pikirannya memang berbeda dengan orang kebanyakan. Tuan Mimisi, maaf mengganggu Anda. Lala Duo mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan hormat kepada Mimisi. Lala Duo, bukankah seharusnya remunerasinya diselesaikan setelah lelang? Kenapa kau mencariku sekarang? Mimisi menatap Lala Duo dengan ragu.
Ia tinggal di ibu kota dan sangat paham tentang aturan balai lelang awan tinggi. Wajar saja jika Lala Duo seharusnya tidak datang menemuinya sebelum lelang masih berlangsung. Tuan Mimisi, masalahnya, kami baru saja menerima komisi dari seorang tamu yang ingin menjual sejumlah ramuan, tetapi harga terendah yang ia tawarkan terlalu tinggi. Pengetahuan saya tentang ramuan jauh lebih rendah daripada Tuan Mimisi, jadi saya ingin meminta bantuan Anda untuk menilai-nilai ramuan-ramuan ini. Lala Duo tersenyum dan berkata, berbeda dengan kesopanannya kepada Shen Yan Xiao, Lala Duo sangat menghormati Mimisi dan tampak sangat berhati-hati dalam setiap kata. Ramuan apa? Tunjukkan padaku. Mimisi tidak menolak. Kecintaannya pada ramuan sama dengan kecintaan Gege Lu pada alkimia. Lala Duo mengangguk sambil tersenyum dan menyerahkan nampan ramuan kepada Mimisi. Pipika di satu sisi, setelah Lala Duo muncul, memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Ia menatap Shen Yan Xiao yang pendiam dengan ekspresi rumit. Kata-kata, kau tidak melelang ramuan ini, kan? Hampir terpatri di wajahnya. Ketika Shen Yan Xiao memasok logam itu ke serikat, dia tampaknya juga menjual ramuan, tapi sekarang. Apakah dia sudah mengarahkan pandangannya ke rumah lelang High Cloud? Pipika merasa dirinya pasti gila. Ramuan yang bisa muncul di rumah lelang awan tinggi jelas bukan ramuan biasa. Tapi bukankah Shen Yan Xiao pernah bilang kalau botol-botol ramuan yang dijualnya kepada kakak Qi adalah botol terakhir yang ditinggalkan temannya? Shen Yan Xiao duduk diam di kursinya, seolah-olah penampilan Lala Duo tidak ada hubungannya dengan dirinya. Matanya masih menatap panggung lelang dengan tenang. Ketenangan Shen Yan Xiao membuat Pipika bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan tebakannya. Tepat saat Pipika bertanya-tanya apakah ramuan-ramuan ini dibawa Shen Yan Xiao untuk dilelang, Mimisi telah mengambil sebotol ramuan, membuka tutupnya, dan menciumnya dengan lembut di depan hidungnya. Lala Duo sedikit gugup karena insiden ini bisa dianggap melanggar aturan balai lelang awan tinggi. Di satu sisi, ia berharap ramuan ini sama hebatnya dengan yang dikatakan Shen Yan Xiao, tetapi di sisi lain, ia merasa itu kemungkinan yang konyol. 8 juta per botol ramuan. Dia belum pernah mendengarnya. Dengan pikiran yang rumit, Lala Duo menunggu dengan sabar keputusan Mimisi. Wajah mungil Mimisi yang cantik tiba-tiba menampakkan ekspresi sangat terkejut, dan tangannya yang memegang botol ramuan bergetar hebat. Bab 2232. Barang buruk harus dibuang sekali dibandingkan dengan barang baik. 6. Siapa yang menyuruhmu menjual ramuan-ramuan ini? Mimisi menatap Lala Duo dengan penuh semangat. Ia hampir tak percaya ada ramuan semurni itu di dunia. Botol ramuan yang dibawa kakak Qi sebelumnya sudah di luar pemahaman Mimisi, tetapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, botol ramuan itu hanyalah sampah. Lala Duo tercengang oleh reaksi keras Mimisi. Ia langsung teringat permintaan Shen Yan Xiao sebelumnya untuk merahasiakan identitasnya. Ia melirik Shen Yan Xiao tanpa mencolok, lalu berkata kepada Mimisi dengan wajah getir, Tuan Mimisi, Anda juga tahu aturan di sini. Mimisi tersadar dan menyadari bahwa ia kurang ajar. Ada 2 jenis kurcaci yang datang ke balai lelang awan tinggi untuk menjual karya mereka. Salah satunya adalah mereka yang memperkenalkan diri dan akan langsung menjelaskan asal-usul barang lelang selama pelelangan. Para kurcaci ini umumnya sangat terkenal, dan reputasi mereka menjadi jaminan nilai barang lelang. Namun, ada juga jenis kurcaci lain yang enggan menunjukkan diri kepada orang lain karena berbagai alasan, dan balai lelang awan tinggi wajib merahasiakannya dari para tamu tersebut. Aku gegabah. Lala Duo, aku tidak akan memaksamu. Jadi, beritahu aku harga terendah untuk ramuan-ramuan ini. Kalau bisa, aku bersedia membayarnya. Tentu saja, aku akan menawar di lelangmu, tapi aku harus tahu harga terendah untuk ramuan-ramuan ini. Aku sangat membutuhkannya. Ekspresi Mimisi sangat gugup. Ia belum pernah melihat ramuan sesempurna ini sejak mengenal herbalisme. Ia tak percaya kurcaci bisa membuat ramuan sesempurna itu. Lala Duo terkejut dengan reaksi Mimisi. Ia sungguh tidak menyangka beberapa botol ramuan ini bisa membuat Mimisi, seorang dukun kerajaan, begitu bersemangat. Perlu diketahui bahwa di seluruh benua badai, hanya ada sedikit orang yang mampu melampaui Mimisi dalam hal herbalisme. Terlebih lagi, gurunya juga dikenal sebagai herbalis nomor 1 di benua badai. Ramuan apa yang belum pernah dilihat Mimisi sebelumnya? Namun hari ini, ia begitu bersemangat dengan beberapa botol ramuan misterius ini hingga ia benar-benar lupa akan jati dirinya. Suasana hatinya yang mendesak bagaikan seorang anak kecil yang sangat menginginkan sesuatu yang dicintainya.
Bahkan Lala Duo mulai bertanya-tanya seberapa sempurna ramuan ini untuk membuat Mimi Si terlihat seperti ini. Tuan Mimi Si, sebenarnya, saya di sini untuk menanyakan harga terendah. Harga terendah yang diminta tamu untuk ramuan ini terlalu tinggi. Lala Duo merasa mual membayangkan harga terendah 8 juta per botol. Berapa harga terendah yang mereka tetapkan? Mimi Si tidak berniat mundur. Lala Duo menelan ludahnya dan berjuang lama sebelum mengucapkan angka 8. 80.000. Mustahil. Mimi Si jelas tidak menyangka 80.000 koin emas bisa membeli ramuan sebagus itu. 8 juta, kata Lala Duo. 8 juta. Sebelum Mimi Si sempat berbicara, Gege Lu, yang duduk di samping, langsung meledak ketika mendengar angka itu. Ramuan apa yang harganya 8 juta koin emas? 10 botol ramuan saja harganya semahal itu. Kenapa kita tidak merampoknya saja? Gege Lu tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Harga ramuan Mimi Si sebelumnya sudah tak terbayangkan, dan sekarang harganya jauh lebih kejam. Jika herbalis bisa menghasilkan begitu banyak uang, bagaimana alkemis bisa hidup? Bab 2233. Barang buruk harus dibuang sekali dibandingkan dengan barang baik 7. Aku mau beli 8 juta, ramuan ini sepadan dengan harganya. Mimi Si sama sekali tidak terkejut dengan angka 8 juta itu. Malahan, ia langsung membelinya tanpa ragu. Namun Lala Duo tersenyum dan berkata, Tuan Mimi Si, pihak lain menawar 8 juta per botol. Kali ini, bahkan Mimi Si pun tercengang. Gege Lu bahkan langsung melompat dari tempat duduknya. 8 juta per botol, apa dia gila? 8 juta per botol ramuan. Ini bukan lagi harga selangit. Dia benar-benar gila. Orang gila yang disebutkan Gege Lu perlahan menoleh ke arah saat ini, dan sorot matanya tampak lebih tenang. Tuan Mimi Si, Anda yang menentukan harganya. Lala Duo hampir menangis. Bukan dia yang menentukan harganya. Mimi Si mengerutkan bibirnya, ekspresinya penuh perjuangan. Lala Duo, 8 juta per botol, sepadan. Mimi Si sama sekali tidak mampu mengukur efektivitas botol ramuan ini. Satu-satunya hal yang ia yakini adalah bahwa tingkat efektivitas botol ramuan ini telah melampaui rekor benua badai mereka selama bertahun-tahun, tingkat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jawaban Mimi Si membuat Lala Duo dan Gege Lu tercengang. 8 juta per botol. Dan kau bilang harganya segitu. Mimi Si, kau gila. Gege Lu mulai gila. Apa herbalis harus menghasilkan uang sebanyak itu? Mimi Si mengabaikan pertanyaan Gege Lu dan berkata kepada Lala Duo sambil mengerutkan kening, hanya saja aku tidak punya cukup uang untuk membeli 10 botol ramuan ini. Aku hanya bisa membeli 2 botol. Penyesalan Mimi Si adalah karena kekuatan finansialnya sendiri yang menghalanginya untuk membeli semua ramuan itu. Situasi ini merupakan pukulan telak bagi Mimi Si. Ramuan sebagus itu ada di depannya, tetapi ia tidak mampu membelinya. Lala Duo, aku ingin meminta bantuanmu. Mimi Si menarik napas dalam-dalam dan berkata. Lala Duo ketakutan setengah mati oleh pernyataan Mimi Si sebelumnya. Ia selalu berpikir bahwa harga yang ditawarkan Shen Yan Xiao hanyalah lelucon, tetapi ia tidak menyangka Mimi Si akan setuju. Tuan Mimi Si, tolong beritahu aku. Aku ingin kau meninggalkan ramuan-ramuan ini di pelelangan terakhir. Aku akan kembali ke tuanku sekarang. Ramuan-ramuan ini terlalu berharga bagi kami para kurcaci. Aku tidak ingin ramuan-ramuan ini jatuh ke tangan kurcaci selain herbalis. Aku akan meminta tuanku untuk datang dan membeli sisa ramuannya. Mustahil bagi Mimi Si untuk menyerahkan ramuan-ramuan ini, yang kemungkinan besar akan meningkatkan mutu farmasi para kurcaci ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ramuan-ramuan ini jatuh ke tangan kurcaci biasa, ramuan-ramuan itu hanya akan menjadi barang sekali pakai. Mimi Si bertanya-tanya apakah ia akan pernah memiliki kesempatan untuk menemukan ramuan berharga seperti itu di masa depan. Setiap botol ramuan di sini lebih berharga daripada emas bagi para herbalis. Lala Duo menatap Mimi Si dengan wajah getir dan berkata, tidak masalah, tapi, tamu itu meminta untuk merahasiakan identitasnya. Aku benar-benar tidak tahu cara melelang ramuan-ramuan ini. Bahkan Lala Duo, yang berpengalaman menangani lelang, pun bingung. Meskipun Mimi Si menyadari nilai ramuan-ramuan ini, meminta Lala Duo untuk mengungkapkan harga terendah di lelang. Dia tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Kalau saja itu herbalis agung, pasti tidak masalah. Namun, pemilik ramuan itu tidak berniat mengungkapkan identitasnya. Bab 2234.
Barang buruk harus dibuang sekali dibandingkan dengan barang baik. 8. Pasar farmasi adalah pasar yang sangat rentan. Ramuan herbalis biasa sulit dijual dengan harga selangit. Hanya herbalis kerajaan dan beberapa presiden serikat herbalis yang mampu menjual sebotol ramuan seharga puluhan ribu digit. Para herbalis ternama ini memiliki reputasi yang tak terbantahkan. Para pembeli tak akan meragukan keahlian mereka. Reputasi mereka adalah jaminan terbaik akan nilai ramuan mereka. Namun, harga terendah yang diminta untuk 10 botol ramuan di depan mereka adalah harga yang bahkan belum pernah dicapai oleh para herbalis kerajaan dan ketua serikat. Terlebih lagi, perbedaan harga di antara mereka sangat besar, tetapi identitas mereka masih menjadi misteri. Lala Duo benar-benar tidak berani mematok harga terendah ini kepada orang banyak. Belum lagi apakah mereka akan menawar atau tidak, dengan harga ini saja, diperkirakan para kurcaci akan menyebutnya orang gila. Lala Duo merasa belum pernah menghadapi situasi sesulit ini. Awalnya, ia mengambil ramuan-ramuan ini, pertama, karena aturan balai lelang awan tinggi, dan kedua, karena pihak lain mengenal Tuan Mimisi. Lala Duo hanya ingin memberi muka pada Mimisi, tetapi melihat reaksi Mimisi, jelas bahwa ia tidak tahu asal-muasal ramuan-ramuan ini. Ia merasa heran, karena tamu misterius itu mengenal Mimisi, mengapa tidak menjual ramuan-ramuan ini langsung kepada Mimisi. Tak mampu memahami pikiran Shen Yanxiao sama sekali, Lala Duo hanya bisa diam-diam menderita. Di satu sisi, ia mengagumi nilai ramuan-ramuan ini, sementara di sisi lain, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa melelang benda yang tak terbayangkan itu. Tidak semua kurcaci tahu sebanyak Mimisi tentang ramuan. Mimisi bisa melihat harga ramuan-ramuan ini, tetapi kurcaci lain, paling banyak, tahu sedikit lebih banyak tentang ramuan daripada Gegelu, sehingga membuat mereka percaya bahwa sebotol ramuan bernilai 8 juta koin emas. Ini sama saja dengan memaksa Lala Duo menuju kematiannya. Baiklah, tunggu aku kembali untuk melelang ramuan-ramuan ini untukmu, Mimisi berdiri dan berkata. Begitulah para kurcaci, meskipun mereka mungkin ingin membeli suatu barang, mereka tidak akan pernah menggunakan tipu daya untuk membeli barang itu sendiri. Sebaliknya, mereka akan bekerja keras untuk membuktikan nilai barang tersebut. Terima kasih banyak, Master Mimisi. Lala Duo merasa sangat lega hingga hampir berlutut di hadapan Mimisi. Tidak masalah, Mimisi terkekeh. Lala Duo akhirnya menyelesaikan masalah tersebut dan mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Mimisi sebelum pergi. Begitu Lala Duo pergi, Gegelu meledak. Mimisi, apa uangmu terlalu banyak? 8 juta per botol, apa ini masih ramuan? Sekalipun punya uang, jangan dihambur-hamburkan seperti ini. Sebagai orang malang yang tak terpisahkan dari kata miskin, sejak menjabat presiden, Gegelu sungguh tak habis pikir kenapa Mimisi rela membayar 16 juta koin emas untuk 2 botol ramuan tak berguna. Lagi pula, membeli sendiri saja sudah cukup, tapi ia juga harus menyeret mentornya untuk membelinya. Gegelu, pengetahuanmu tentang ramuan terlalu sedikit. Kau tidak mengerti betapa pentingnya ramuan ini bagi kami, para herbalis. Mimisi tidak menyerah sedikit pun dalam hal herbalisme. Kau, beli saja kalau kau mau. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Gegelu duduk dengan marah, dan Mimisi tidak berkata apa-apa lagi. Ia segera meninggalkan tempat itu dan berlari menemui tuannya. Dari awal hingga akhir, pemilik sebenarnya dari 10 botol ramuan itu duduk di satu sisi dengan ekspresi tenang dan memperhatikan segala sesuatu dengan penuh minat. Bab 2235. Barang buruk harus dibuang sekali dibandingkan dengan barang baik. 9. Semua dukun itu gila, tak satu pun dari mereka yang normal. Gegelu duduk dengan marah. Bagaimanapun, ia tak mengerti mengapa ramuan-ramuan ini begitu berharga, atau mengapa Mimisi begitu peduli padanya. Ia tak hanya ingin membelinya sendiri, tetapi juga menyeret tuannya untuk membelinya. Ini sudah tak bisa lagi disebut boros. Ini benar-benar gila. Momo Xiao, jiwa Pipika telah kembali ke langit, seluruh jiwanya tersebar, dan kata-kata, 8 juta, terus terulang di benaknya. 8 juta koin emas cukup untuk makan dan minum selama sisa hidupnya. Akan tetapi, uang sebanyak ini hanya dapat membeli 1 botol ramuan. Hanya 1 botol seukuran telapak tangan yang hanya berisi 2 teguk. Pipika hampir tak bisa membayangkannya. Apakah para kurcaci benar-benar membeli ramuan semahal itu untuk diminum? Sesuap saja harganya 4 juta koin emas. Sungguh pemborosan.
Yang lebih tidak dapat diterima oleh Pipika adalah kemungkinan besar ramuan-ramuan tersebut diambil oleh rekan kerjanya yang duduk di sebelahnya untuk diperdagangkan. Sementara Lala Duo dan Mimisi sedang berbicara, hati Pipika sudah berperang. Pada akhirnya, dia masih merasa bahwa ramuan-ramuan dengan harga selangit ini benar-benar diambil oleh Shen Yanxiao. Kalau tidak, mengapa Lala Duo tidak mencari Mimisi sebelum dia pergi ke belakang panggung? Sebaliknya, dia datang untuk bertanya pada Mimisi tidak lama setelah Shen Yanxiao kembali. Bukti lain adalah, ketika Mimisi bertanya pada Lala Duo tentang klien yang memesan ramuan tersebut, Lala Duo jelas melirik Shen Yanxiao. Pandangan ini sungguh memperluas keraguan di hati Pipika. Lala Duo selalu merasa bahwa anggota baru guild itu sangat misterius. Tak hanya ia terbungkus rapat sepanjang hari, ia juga jarang muncul di guild. Sementara para alkemis lain sibuk mempelajari mesin humanoid, ia membenamkan kepalanya di tumpukan kotak suci dan mempelajari subjek-subjek yang paling tidak populer. Pipika tidak mengerti, para kurcaci jarang menggunakan kotak suci, tetapi mereka pernah melihat beberapa deskripsi di kitab-kitab kuno yang mengatakan bahwa kotak suci disebut sebagai alat suci dalam masyarakat manusia dan sangat populer di kalangan manusia. Tapi Momo Xiao jelas seorang kurcaci, jadi untuk apa dia melakukan semua ini? Keanehan Shen Yanxiao perlahan-lahan diabaikan oleh para kurcaci ketika ia membawa sejumlah besar logam ke guild. Mereka semakin bisa menerima anggota baru ini yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Namun, Pipika kini menoleh dan memikirkannya. Shen Yanxiao memang sangat misterius sejak ia bergabung dengan guild. Meskipun ia telah lama berada di guild, anggota guild lainnya bisa dibilang tidak tahu apa-apa tentangnya, bahkan penampilannya pun menjadi misteri bagi mereka. Seorang kurcaci dengan bakat alkimia yang unik, kekayaan yang melimpah, dan tidak mau memperlihatkan penampilannya di depan orang lain sungguh menggugah rasa ingin tahu Pipika. Dan rasa ingin tahu itu memuncak pada hari ini. Shen Yanxiao menjawab dengan lemah. Ramuan itu kamu, Pipika sengaja merendahkan suaranya, tapi kamu masih bisa mendengar getaran yang jelas dalam suaranya. Shen Yanxiao menatap Pipika dan berbisik, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak melihat apa-apa. Setelah itu, Shen Yanxiao mengedipkan mata pada Pipika. Pipika tiba-tiba tersentak. Ini pada dasarnya adalah kesepakatan diam-diam. Siapakah yang dapat memberitahunya asal-usul Momo Xiao ini? Bab 2236. Apoteker nomor 1. Dalam keadaan linglung, Pipika tampak seperti baru saja dipukul dengan tongkat. Barang-barang dari balai lelang awan tinggi dilelang satu persatu. Sebagian besar harta karun telah menemukan cinta baru. Ada juga beberapa yang terlalu mahal dan disimpan untuk dilelang keesokan harinya, seperti mitril jurang. Dalam 2 hari tersisa, barang-barang tersebut akan dilelang berulang kali dan hanya akan dijual jika harga akhirnya sama atau melebihi harga terendah yang diminta. Saat barang-barang itu dilelang satu persatu, ekspresi Gegelu berubah dari terkejut menjadi ketenangan yang tak tertandingi. Sama seperti sebelumnya, Gegelu tidak menawar apapun kali ini, tetapi dia sudah merasa puas melihat begitu banyak hal. Hanya ada beberapa barang lelang yang tersisa. Lelang hari ini akan segera berakhir. Ayo kita pulang dulu. Gegelu meregangkan pinggangnya dan bersiap pulang. Ya, Presiden, apakah Anda tidak akan menunggu Tuan Mimisi kembali? Tanya Pipika dengan gugup. Mereka akan pergi sekarang, namun ramuan Momo Xiao belum dilelang. Begitu Pipika mengetahui bahwa Momo Xiao adalah klien ramuan tersebut, dia langsung berdiri di barisan menjaga rahasia untuk Shen Yanxiao. Seperti Gegelu, ia tidak ingin Mimisi mengetahui identitas Shen Yanxiao. Entah ramuan itu buatan Shen Yanxiao atau bukan, jika Mimisi tahu, ia mungkin akan menyeret Shen Yanxiao pergi. Sejujurnya, Pipika masih menyukai teman sebayanya yang agak misterius dan aneh ini. Kenapa aku harus menunggunya? Ekspresi Gegelu langsung berubah. Dia tidak ingin melihat wanita gila itu melelang ramuan yang harganya sudah gila-gilaan. Pipika kehilangan kata-kata. Dia ingin memberitahu Gegelu bahwa bukan mereka yang harus menunggu Tuan Mimisi, tetapi mereka harus menunggu ramuan Momo Xiao dilelang. Namun, saat Pipika hendak menjelaskan, Shen Yanxiao menatapnya untuk menenangkannya. Pipika mengerutkan kening sedikit dan menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Melihat Pipika tidak berkata apa-apa lagi, Gegelu bangkit dan pergi, tetapi sebelum dia mencapai pintu keluar rumah lelang, Mimisi datang menghampirinya, dan di sampingnya, seorang kurcaci berjanggut putih berjalan masuk.
Gegelu, lama tak berjumpa. Apa kabar? Pria tua berjanggut putih di sebelah Mimisi tersenyum ramah. Setelah melihat Gegelu, ia bertanya, "Tuan Mumufan." Begitu Gegelu melihat orang itu, wajahnya langsung menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Mumufan, herbalis nomor 1 di benua badai, memiliki status yang sama dengan Ye King di benua cemerlang. 9 dari 10, formula yang dikuasai para herbalis kurcaci dikembangkan oleh Mumufan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan herbalis manusia, Mumufan dapat dikatakan sebagai seorang jenius herbalisme di antara para kurcaci. Dia bukan hanya guru Mimisi, tetapi juga penyelamat Gegelu. Jika Mumufan tidak menyelamatkannya, Gegelu pasti sudah meninggal karena penyakitnya. Tidak peduli seberapa keras Gegelu menolak para herbalis, yang ia miliki terhadap dermawannya, Master Mumufan, hanyalah rasa terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga. Terima kasih, Guru Mumufan, atas perhatian Anda. Saya sudah jauh lebih baik sekarang, kata Gegelu dengan hormat. Mumufan tersenyum dan mengangguk. Shen Yanxiao diam-diam menatap dukun nomor 1 di antara para kurcaci. Kebaikan Mumufan membuatnya tanpa sadar teringat Ye King. Bab 2237. Apoteker nomor 1, 2. Demikian pula, dukun-dukun terkemuka dari kedua ras juga memiliki temperamen yang mudah didekati, yang membuat Shen Yanxiao merasa jauh lebih akrab dengan Master Mumufan, yang memiliki gelar dukun nomor 1 di benua badai. Jika guru Ye King, dia juga akan bersikap seperti ini. Dalam hal herbalisme, Shen Yanxiao sangat berterima kasih kepada Ye King. Tanpa bimbingan Ye King, ia tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang harus ia tempuh dalam perjalanan herbalismenya. Mustahil baginya untuk mencapai tingkat herbalis agung dalam waktu sesingkat itu. Ye King tidak hanya membantunya, tetapi juga meninggalkan lingkungan superiornya di Akademi Saint Laurent demi mendukung pembangunannya di Tanah Terlantar. Ia datang ke Tanah Terlantar yang bergejolak bersama Yun Qi dan mengajari Yin Jiuchen dan yang lainnya tentang herbalisme, serta membina angkatan pertama herbalis untuk Tanah Terlantar. Shen Yanxiao tidak bisa lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ye King dengan kata-kata. Sekarang dia melihat Mumufan, yang agak mirip dengan Ye King, matanya tidak bisa menahan senyum nostalgia. Perubahan kecil pada Shen Yanxiao ini langsung terlihat di mata Mumufan. Mumufan menatap Shen Yanxiao dengan senyum lembut dan berkata, "Ini." Gegelu segera berkata, "Ini Momo Xiao, anggota baru serikat kami. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Mumufan selalu merasa bahwa Shen Yanxiao menatapnya seolah-olah dia adalah teman yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun, tetapi Mumufan juga merasa bahwa tatapan Shen Yanxiao sangat asing. Shen Yanxiao sedikit tercengang. Baru kemudian ia menyadari bahwa ia secara bertahap telah tumpang tindih dengan citra Mumufan dengan Ye King. Ia tanpa sadar menatap Mumufan seolah-olah sedang menatap Ye King. "Maaf, hanya saja Tuan Mumufan, Anda sangat mirip dengan tuanku, jadi saya, di hadapan Mumufan, yang merasa sangat mirip dengan Ye King," Shen Yanxiao menanggapi dengan sangat sopan. "Begitukah? Karena kau sudah menyebutkannya, aku ingin bertemu dengan gurumu. Herbalis dan alkemis tak terpisahkan. Kesamaan bukanlah suatu kebetulan." Mumufan sama sekali salah paham dengan maksud Shen Yanxiao. Ia mengira guru yang disebutkan Shen Yanxiao adalah seorang alkemis. Jika ada kesempatan di masa depan, Shen Yanxiao mengangguk sambil tersenyum. Selama para kurcaci bergabung dengan aliansi, Ye King dan Mumufan pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Shen Yanxiao tidak pernah berpikir bahwa kurcaci lebih rendah daripada manusia dan elf dalam hal herbalisme. Keterlambatan mereka dalam penelitian farmasi sepenuhnya disebabkan oleh terbatasnya sumber daya yang mereka miliki. Jika mereka berdiri di garis awal yang sama dengan manusia dan elf, para kurcaci belum tentu kalah. Mumufan tersenyum tanpa sedikit pun kesombongan. Ia seperti orang tua yang baik hati. "Mimisi, mana ramuan yang kau sebutkan tadi?" Mumufan menatap Mimisi. Ia diseret Mimisi saat sedang membuat ramuan. Mimisi hanya mengatakan bahwa ia telah menemukan ramuan yang lebih sempurna daripada botol ramuan sebelumnya, lalu membawanya ke balai lelang awan tinggi. Sepanjang perjalanan, Mimisi menjelaskan kepada Mumufan betapa langkanya botol ramuan itu dan juga menceritakan rencananya sendiri. Mimisi tidak ingin ramuan itu jatuh ke tangan kurcaci lain, tetapi sumber daya keuangan Mimisi sendiri terbatas, jadi ia hanya bisa menggantungkan harapannya pada tuannya.
80 juta koin emas merupakan angka yang sangat besar bagi Mimisi, tetapi itu bukanlah harga yang tak terbayangkan bagi Mumu Fan, dukun nomor 1 di benua badai.